Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deanne Fadila, NPM A1F021010. Saya berasal dari Pendidikan Kimia kelas 1B. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul viskositas. Pertama, timbang massa kelereng dan catat hasilnya. Kemudian, ukur bagian tengah kelereng menggunakan benang. Gunting benang, kemudian ukur benang menggunakan penggaris, catat hasilnya. Isi satu buah botol dengan 500 ml air. Kemudian potong botol 1 cm di atas air. Lakukan hal yang sama pada 2 botol. Kemudian, ukur ketinggian air dan potong 1 cm di atas permukaan air. Setelah botol dipotong, timbang salah satu dari 2 botol kosong. Kemudian, catat hasilnya. Kemudian, timbang botol yang sudah berisi air dan catat hasilnya. Setelah itu, isi 2 botol tadi dengan menggunakan sabun dan minyak goreng. Kemudian, timbang 2 botol berisi cairan dan catat hasilnya. Hitung ketinggian masing-masing cairan pada botol dan catat hasilnya. Masukkan kelereng ke dalam botol bersama dengan menekan tombol mulai pada stopwatch. Kemudian, tekan tombol berhenti pada stopwatch bersamaan dengan kelereng mencapai dasar air. Catat hasil pada tabel 8.1. Kemudian, ambil air menggunakan sendok. Usahakan air tidak ikut terambil. Ulangi langkah tadi sampai mendapatkan 3 hasil pengamatan.
Ulangi langkah tadi untuk cairan minyak goreng dan sabun. Catat hasilnya pada tabel pengamatan 8.2 dan 8.3. Hasil pengamatan, massa kelereng 0,04 kg, diameter kelereng 0,05 kg, volume kelereng 6,53 kali 10 pangkat min 5 meter kubik, dan massa jenis kelereng 612,56 kg per meter kubik. Berikut ini ditampilkan hasil pengamatan yang diperoleh terhadap air, minyak goreng, dan sabun cuci piring. Untuk rumus volume kelereng yaitu V sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Adapun R itu jari-jari dengan satuan meter, pi itu konstanta lingkaran yaitu 3,14 atau 22/7. Dan didapatkan volume kelereng 6,53 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Rumus untuk mencari massa jenis kelereng yaitu Rho sama dengan M per V. Adapun M itu massa kelereng dengan satuan kilogram, V itu volume kelereng dengan massa dengan satuan meter pangkat 3 atau meter kubik. Sehingga didapatkan massa jenis kelereng yaitu 612,56 kg per meter kubik. Adapun rumus untuk mencari massa fluida yaitu M sama dengan M1 dikurang M2, di mana M merupakan massa fluida dengan satuan kilogram, M1 merupakan massa fluida dalam botol dengan satuan kilogram, dan M2 merupakan massa botol kosong dengan satuan kilogram. Berikut ini ditampilkan hasil dari perhitungan massa fluida. Untuk air didapatkan 0,43 kg, minyak goreng 0,425 kg, dan sabun cuci piring 0,475 kg. Adapun rumus untuk mencari massa jenis fluida yaitu Rho sama dengan M per V, di mana M merupakan massa fluida dengan satuan kilogram dan V adalah volume fluida dengan massa dengan satuan meter kubik. Perhitungan massa jenis fluida didapatkan hasil pada massa jenis fluida air itu 980 kg per meter kubik, pada minyak goreng 850 kg per meter kubik, dan pada sabun cuci piring itu 950 kg per meter kubik. Rumus untuk mencari koefisien viskositas yaitu 2R kuadrat GT dikali Rho dikurang Rho 0 per 9 dikali S, yang mana R merupakan jari-jari, G gravitasi, T waktu, Rho merupakan massa jenis kelereng, Rho 0 merupakan massa jenis cairan, sedangkan S merupakan ketinggian. Berikut merupakan perhitungan dan hasil percobaannya. Ada rumus yang digunakan yaitu V sama dengan S per T, yang mana V merupakan kecepatan, S ketinggian, dan T waktu. Adapun ralat koefisien viskositas pada tabel pengamatan 8.1 pada air yaitu data X meliputi 3,69, 2,8, 3,81, sigma XN 10,3, rata-rata 3,43, kemudian X dikurang rata-rata 0,26, min 0,63, dan 0,38, sigma X dikurang rata-rata sama dengan 0,01. X dikurang rata-rata dipangkatkan 2 meliputi 0,0676, 0,3969, dan 0,1444. Sigma X dikurang rata-rata dipangkatkan 2 itu sama dengan 0,6089. Adapun ralat mutlak atau delta X sama dengan akar dari sigma X dikurang rata-rata dipangkatkan 2 per N dikali N dikurang 1. Hasilnya yaitu 0,31. Kemudian ralat nisbi dengan rumus delta X dibagi rata-rata dikali 100% didapatkan 9%. Kemudian ketelitian K sama dengan 100% dikurang ralat nisbi sama dengan 91%. Data hasil pengukuran X plus minus delta X. Untuk X plus delta X meliputi 3,69 tambah 0,31 sama dengan 4, 2,8 tambah 0,31 sama dengan 3,11, 3,81 tambah 0,31 sama dengan 4,12. Untuk X min delta X meliputi 3,69 dikurang 0,31 sama dengan 3,38, 2,8 dikurang 0,31 sama dengan 2,49, dan 3,8 dikurang 0,31 sama dengan 3,5. Ralat koefisien viskositas pada tabel pengamatan 8.2 minyak goreng. Data X meliputi 3,6, 3,42, dan 3,5. Sigma XN sama dengan 10,52. Rata-rata didapatkan dari rumus sigma XN dibagi N itu dihasilkan 3,5. Kemudian X dikurang rata-rata meliputi 0,1, min 0,05, dan 0. Sigma X dikurang rata-rata sama dengan 0,092. Kemudian X dikurang rata-rata dipangkatkan 2 meliputi 0,01, 0,004, dan 0. Sigma X dikurang rata-rata dipangkatkan 2 sama dengan 0,0164. Ralat mutlak atau delta X dengan rumus akar dari sigma X dikurang rata-rata dipangkatkan 2 dibagi N dikali N dikurang 1 didapatkan hasil 0,04. Kemudian ralat nisbi atau delta L sama dengan delta X dibagi rata-rata dikali 100% didapatkan hasil 1%. Kemudian ketelitian dengan K sama dengan 100% dikurang delta L didapatkan hasil 99%. Data hasil pengukuran dengan rumus X plus minus delta X. Untuk X plus delta X meliputi 3,6 tambah 0,04 sama dengan 3,64, 3,42 ditambah 0,04 sama dengan 3,46, 3,5 tambah 0,04 sama dengan 3,54. Untuk X dikurang delta X meliputi 3,6 dikurang 0,04 sama dengan 3,56,
3,42 dikurang 0,04, 3,38, 3,5 dikurang 0,04 sama dengan 3,46. Perawat koefisien viskositas pada tabel pengamatan 8.3 sabun cuci piring. Data X meliputi 10,37, 9,11, dan 10,74 dengan sigma XN sama dengan 30,22. Rata-rata dengan rumus sigma XN dibagi N itu didapatkan hasil 10,07. Kemudian X dikurang rata-rata meliputi 0,3, min 0,96, dan 0,67. Sigma X dikurang rata-rata sama dengan min 0,36. Kemudian X dikurang rata-rata dipangkatkan 2 meliputi 0,69, 0,9216, 0,4489. Sigma X dikurang rata-rata dipangkatkan 2 sama dengan 1,4605. Perawat mutlak atau delta X sama dengan akar dari sigma X dikurang rata-rata dipangkatkan 2 dibagi N dikali N dikurang 1. Didapatkan hasil 0,49. Kemudian erat nisbi atau delta L sama dengan delta X dibagi rata-rata dikali 100% didapatkan hasil 4%. Kemudian ketelitian dengan K sama dengan 100% dikurang erat nisbi itu didapatkan hasil 96%. Data hasil pengukuran X plus minus delta X itu X plus delta X meliputi 10,37 ditambah 0,49 sama dengan 9,88, 9,11 tambah 0,49 sama dengan 8,62, 10,74 tambah 0,49 sama dengan 10,25. Untuk X min delta X meliputi 10,37 dikurang 0,49 sama dengan 9,88, 9,11 dikurang 0,49 sama dengan 8,62, 10,74 dikurang 0,49 sama dengan 10,25. Adapun poin pembahasan yang pertama itu mengenai hipotesis dan materi terkait. Hipotesis, dari pertanyaan hipotesis, adapun jawaban atau hipotesisnya yaitu sabun cuci piring memiliki sifat yang kental, sehingga semakin kental suatu sifat cair atau fluida, maka akan semakin lambat pula kecepatan bola yang jatuh di dalamnya. Materi terkait, viskositas merupakan pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan ketekanan maupun tegangan. Pada masalah sehari-hari dan hanya untuk fluida, itu viskositas adalah ketebalan atau pergesekan internal. Oleh karena itu, air yang tipis memiliki viskositas lebih rendah, sedangkan madu yang tebal memiliki viskositas yang lebih tinggi. Sederhananya, semakin rendah viskositas suatu fluida, semakin besar juga pergerakan dari fluida tersebut. Viskositas menjelaskan ketahanan internal fluida untuk mengalir mungkin dapat dipikirkan sebagai pengukuran dari pergeseran fluida. Adapun faktor yang mempengaruhi viskositas yaitu tekanan, suhu, konsentrasi, larutan, dan massa jenis zat cair. Kemudian untuk hasil percobaan, pada percobaan kali ini untuk mendapatkan viskositas atau kekentalan zat cair digunakan sebuah benda yaitu kelereng. Kelereng ini dimasukkan ke dalam botol yang berisikan fluida yaitu berupa air, minyak goreng, dan sabun cuci piring. Setelah dimasukkan kelereng ke dalam botol yang berisikan fluida, maka didapatkan tingginya yaitu 0,16 meter pada air, 0,15 meter pada minyak goreng, dan 0,1 meter pada sabun cuci piring. Pada tabel hasil pengamatan dapat kita amati bahwa sabun cuci piring memiliki massa yang lebih besar daripada air dan minyak goreng, sehingga didapatkan massa jenis sabun cuci piring juga lebih besar. Hal ini berarti dari ketiga percobaan yang telah dilakukan, maka yang memiliki viskositas atau kekentalan yang lebih besar adalah sabun cuci piring, kemudian minyak goreng, dan terakhir itu adalah air. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat kita ketahui bahwa semakin kental fluida yang digunakan, maka kecepatan bola yang dijatuhkan ke dalamnya semakin lambat. Begitupun sebaliknya. Banding hipotesis dengan literatur. Pada percobaan dapat kita ketahui bahwa semakin kental fluida maka semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Dapat dilihat pada literatur yaitu pengaruh kekentalan cairan terhadap waktu jatuh benda menggunakan falling ball method, di mana semakin tinggi nilai kekentalan suatu cairan, maka waktu yang dibutuhkan untuk bola jatuh semakin besar juga. Semakin banyak bola yang dijatuhkan, maka semakin banyak gesekan yang terjadi, sehingga suhu cairan menjadi semakin tinggi dan kecepatan jatuh bola semakin besar, dan nilai viskositas cairan semakin rendah. Dikutip oleh Lubis tahun 2018. Kemudian jawaban dari pertanyaan. Pertama, besaran yang mempengaruhi viskositas yaitu tekanan, temperatur, diameter dan massa molekul, serta kekentalan fluida. Kemudian nomor 2, hubungan gaya yang dialami oleh benda dalam fluida dengan kekentalan fluida sesuai dengan hukum Stokes. Gaya gesek antara permukaan benda padat yang bergerak dalam fluida akan sebanding dengan kecepatan relatif gerak benda terhadap fluidanya. Hambatan gerak benda di dalam fluida ditimbulkan akibat adanya gaya gesek antara bagian fluida yang melekat ke permukaan benda dengan bagian fluida di sebelahnya, yang mana gaya yang dialami benda dalam fluida akan semakin besar jika fluida tersebut memiliki kekentalan yang besar juga. Artinya, gaya yang dialami benda berbanding lurus dengan kekentalan fluida.
Adapun kesimpulan mengenai percobaan viskositas yaitu, dari percobaan viskositas yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hambatan gaya yang dialami benda dalam fluida dipengaruhi oleh kekentalan fluidanya. Semakin kental fluida, maka akan semakin besar hambatan gaya yang dihasilkan. Adapun gaya yang dialami benda adalah gaya gesek. Semakin besar massa fluida, maka semakin besar waktu yang dibutuhkan oleh benda saat dijatuhkan ke dalam fluida. Jika ketinggian cairan dibuat berbeda, bagaimanakah kecepatan relatif bola terhadap fluida? Jawab, jika ketinggian cairan dibuat menjadi lebih tinggi, maka kecepatan relatif bola akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, hal ini dikarenakan waktu yang dipengaruhi saat bola dijatuhkan akan bertambah lama. Maka, pengaruh kecepatan relatif bola terhadap fluida berbanding lurus dengan ketinggian cairan. Kemudian, analisis urutan kekentalan zat cair dari yang terkecil jika yang diuji adalah air, susu, minyak goreng, dan sabun cuci piring. Mengapa demikian? Jawab, urutannya yaitu air, minyak goreng, susu, dan sabun cuci piring. Karena keempat fluida ini memiliki viskositas yang berbeda, di mana semakin kental fluida, maka kecepatan benda saat dijatuhkan akan semakin lambat. Kesimpulan, viskositas merupakan suatu cara untuk dapat menyatakan berapa daya tahan dari aliran yang diberikan terhadap suatu cairan. Kebanyakan dari viskometer digunakan untuk dapat mengukur kecepatan suatu cairan yang mengalir melalui pipa gelas atau gelas kapiler. Definisi lain dari viskositas ini merupakan suatu ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu cairan atau fluida. Kekentalan tersebut merupakan sifat cairan yang berhubungan erat, yakni dengan hambatan agar mengalir. Viskositas cairan tersebut kemudian akan menimbulkan gesekan antar bagian atau juga lapisan cairan yang bergerak dengan benda lainnya. Hambatan atau juga gesekan yang terjadi itu suatu hasil dari gaya kohesi di dalam zat cair. Dikutip oleh Yazid tahun 2005. Kemudian, adapun rumus untuk mencari koefisien viskositas yaitu seperti di layar.